Ya, masih di Melody of Love. Oh, Melody of Love ya. Kita tadi nuansanya nuansa country. Karena habis di jam 7 sampai jam 9 tuh lagu-lagu country. Terus sekarang sudah ganti acara, tapi outfitnya masih tetap sama ya. Masih tetap sama. Nyaman nggak dengan penampilan topi cowboy, terus gaya-gaya country gitulah? Kalau gua itu suka banget sih. Suka ya? Suka banget. Kalau gua kayaknya kayak bagian juga sih. Gue paling senang tuh penampilan dengan gaya-gaya cowboy gitulah gitu. Jadi kayaknya rasanya nyaman gitu lah. Apalagi juga ketika kita ngobrol juga dengan teman-teman musisi country, wah seru banget tuh. Lu suka nggak musisi country? Kalau musik semua musik gue suka. Ya, musik. Gua semua musik gue suka. Gua suka. Termasuk country dong ya? Termasuk. Kalau penyanyi country yang lu tahu siapa nih? Kalau penyanyi sih Yang Indonesia atau yang manca deh? Yang lu tahu, kan bukan berarti lu hafal semuanya sih, Nah. cuman tahu aja deh, ada nggak? kalau tahu gua nggak tahu sih mungkin ya. Kalau Bener, dibilang lagu tahu ya. Kalau lagu Ketika tadi putar lagu Country Road itu tahu rasanya. tahu. Ibaratnya kayak dia lagu-lagu itu sering lewat, tapi gue nggak tahu nih siapa yang nyanyi atau apapun. Tuh kalau gue tuh orangnya tipikal gitu, Nggak sampai detail. nggak nyampe detail. Lagu judulnya apa, terus yang nyanyi siapa nih? Nah, Nggak sampai segitunya ya. Terus kalau lu sendiri dari sekian banyak musik, jenis musik yang paling lu suka tuh yang jenis musiknya kayak apa, bro? kalau gue suka R&B gue masuk, ya kayak country pun masuk, pop gue masuk, semuanya sih hampir rata-rata. Karena dengerin musik itu sama aja kayak main feel ya. Iya. Jadi kayak kita lagi seneng, sukanya lagu apa. Jadi kayak lagu itu adalah warna. Iya ya. Kadang juga mencerminkan. Nah, kadang kita lagi berwarna merah dengan lagu, ibaratnya kayak warna merah kita lagi senang, lagunya apa. Kita lagi sedih lagunya apa. Kita lagi rindu pun ada lagunya apa. Gitu. Lagu rindu dong. Iya. Aduh. Apalagi kalau sekarang nih malam Melody of Love, gue bakal carikan lagu-lagu yang temanya cinta. Nah, tema cinta kan nggak mesti cintanya itu yang lagi senang-senang, yang orang lagi fall in love ya, lagi jatuh cinta. Tapi ada juga yang lagi sedih karena cinta, yang lagi baper lah gitu ya. Nih gue lagi marahan nih gitu ya. Ada lagu yang bikin galau atau bahkan yang lagi broken heart gitu ya, lagi baru aja putus dari pacarnya, terus juga lagi hancur hubungan asmaranya gitu. Terus dia akan cari lagu yang memang dia banget gitu. Nah, Wah. ada juga yang lagu menceritakan tentang pasangannya, teman hidupnya dia. Kan ada yang ibaratnya kayak dia sudah menikah belasan atau puluhan tahun ya kan, dan dia wah nih mau nih gue lagi pengen dengerin lagu mengenang masa cinta gue yang remaja dulu. Walaupun dia sekarang mungkin umur udah 50 atau 60. Cinta itu nggak ada batasan umur soalnya. Ada batasan umur. Ya gitu. Karena selagi ada nafas kehidupan gitu. Nah, di situ cinta bakal muncul. Karena ya bersosialisasi kan manusia itu seperti itu, nggak mungkin dia hidup sendiri. Betul. Bahkan ada yang misalkan ya nggak hanya dengan manusia, ada yang mencintai benda. Ada. Gua suka nih dengan barang ini nih. Nah, seperti itu kan bentuk cinta, namanya kan cinta. Gue cinta nih misalkan seorang gitaris, itu gitar bakal jadi istri keduanya yang Betul. ya. Jadi dia kemana-mana harus ada gitarnya tersayang, alat musik tersayang. Atau kalau kita misalkan kamera kita nih barang tersayang kita. Betul. Gitu ya. Ya gitulah cinta gitu. Deritanya tidak Akhir. Gue kalau ngomong cinta kayak gitu kan. Iya, rata-rata. Tapi emang kita mencintai sesuatu itu pasti ada resikonya. Resikonya itu penderitaan itu. Betul. Iya, kayak kita mencintai apa? Kita mencintai pekerjaan kita. Resikonya apa? Kita ya kehilangan waktu yang harusnya untuk yang lain, tapi kita mencintai pekerjaan kita. Pokoknya cinta itu pasti ada resikonya. Cinta butuh pengorbanan. Nah, asik. makanya cinta itu sama dengan penderitaan. Penderitaannya itu gimana kita menyikapinya. Gitu dong. Sedap Iya. ya kalau diomong. Bener-bener loh. Iya. Cinta.
Deritanya tidak akhir gitu. Betul. Aduh, benar kata Om Pat Kai. Pangeran Tien Peng. Ya. Aduh. Nah, ini kan ngomongin tadi banyak lagu-lagu yang kita putar ini lagu-lagu cinta ya, masih cinta, terus juga lagu apa lagi? Terindah atau yang patah tumbuh. Betul. Itu juga yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Betul. Itu pas banget untuk menguatkan ya. Benar. Yang patah tumbuh, gimana? Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Iya. Mungkin maksudnya untuk yang hilang ya karena kan ada gantinya lah. Iya, betul. Jadi orang nggak harus move on. Benar. Lu sendiri gimana pengalaman cinta lu? Pengalaman cinta gua. Asyik. Kalau dibilang pengalaman cinta sih nggak tahu sih. Nggak tahu jujur. Gua nggak tahu. Tapi menurut gua nih ya, gua punya landasan itu cinta. Orang pasti banyak begini lah. Mau anak muda maupun yang sudah berkeluarga pasti bilang, lu cinta nggak sih sama gua? Iya. Pasti pasangan bilang, ya gue cinta. Cinta dong, pasti. Karena apa? Nih, gue garis bawahi ya. Cinta itu nggak ada karena. Oke. Iya dong. Kalau lu cinta sesuatu ada karenanya, dan karenanya itu hilang, berarti lu udah nggak cinta. Karena ini kan penyebabnya ya. Nah, apa lah gitu. nah sekarang gue tanya lagi kayak, ya kan harus ada karena, ya kan? Karena apa? Bukan sekarang gini, lu lahir di dunia ini dari kedua orang tua, ya kan? Dan dia mencintai lu, ada nggak karena ada karenanya nggak? Nggak ada dong. Nggak ada. Ya itulah cinta. Cinta itu nggak pernah ada karena. Asik. Karena kalau yang ada karena itu Nggak bukan cinta. Bukan cinta itu namanya. Kalkulasi. Gue cinta karena lu. Gue cinta lu karena lu cantik misalkan. Cantik itu nggak abadi ya. Nah, ganteng tuh nggak abadi. nggak Gitu akan. ya. Kalau karena itu hilang, berarti hilang juga dong cinta lu. Betul. Itu selalu jadi tantangannya. Ketika udah, tapi ada juga sih yang bisa melalui itu gitu. Ketika apapun perubahan pada fisik atau tubuh kita ya, ketika termakan usia gitu yang memang berubah. Disitulah yang namanya kesetiaan diuji. Nah, gitu itulah yang gue bilang cinta. Cinta itu nggak pernah ada karena. Iya. Karena apa? Itu nggak pernah ada. Tuh. Jadi lu harus belajar kalau mau mencintai orang jangan pakai ada istilah karena. Nah, Karena dan karma. nah, Ngeri lagi. Jadi harusnya lebih baik ibu deh. Gue sayang sama lu, gue cinta sama lu. Itu apa sih landasan lu bisa cinta gue misalnya kayak gitu? Kalau ada pertanyaan gitu. landasannya. Kalau Misalnya lu jadian nih sama cewek nih, dibilang, lu mau nembak dia, terus lu bilang, gue cinta nih sama lu, tapi lu nggak pakai karena. Apa yang bikin lu jatuh cinta sama dia? feel. Perasaan lu aja gitu. Iya. Jadi gue punya rasa nih sama lu. Gitu. Nah, Wih deh. karena kalau orang udah melakukan, jangankan kayak cinta sama pasangan ya, atau lawan jenis, lu udah cinta sama pekerjaan lu, lu udah nggak mikirin itu lu gue dibayar berapa, itu gue capek atau enggak. Itu gue setuju banget tuh. Karena itu udah mainnya feel. Kalau gue udah merasa senang dan nyaman, gue bakal lakuin itu, walaupun di belakangnya gue nggak tahu ada apa. Iya. Gitu. Wih. Seru. Jadi kalau ngomongin cinta emang agak-agak gimana ya? Gue udah termasuk karatan kali ya. Maksudnya gue udah gak peka lagi dengan apa itu cinta gitu. Nah. Kalau dulu gue makin paling seneng banget kalau acara-acara radio, acara apa gitu ya, curhat gitu. Itu tentang cinta itu gue paling respect banget ya gue. Tapi makin berjalannya waktu kok gue malah kayak blank ya ngomongin cinta. Kayak lu ngomong nih kayak gue yang bertahun-tahun yang lalu gitu loh. Kalau sekarang coba gue kayak lagi nyimak yang memang apa yang dulu pernah gue rasain ketika perjalanan cinta gue atau kenangan cinta gue seperti ini gitu ya. Dan gue bisa langsung jawab gitu ketika ini. Nah sekarang gue kayak pengen balik tanya gitu ke teman atau misalkan ini ada lu, gue mau tanya kalau misalkan itu ketika lu jatuh cinta dengan seseorang gitu ya, apa sih yang bikin lu, yang jadi alasan lu gitu untuk mencintai dia? Ya lu bilang tadi feel. Betul. Ini lu perasaan lu gitu ya, rasa lu bisa cinta dia. Betul. Nggak boleh ada kata istilah karena Karena nggak ada. Karena biasanya kan yang umumnya
gue suka sama lu, gue sayang sama lu karena lu cantik, Nah. gitu ya kan. Kalau lu suka dan sayang, itu kalau lu suka sama sayang, berarti lu nggak cinta. Suka sama sayang. Iya, berarti lu nggak cinta. Karena suka dan sayang itu umum ke siapapun. Tapi kalau cinta udah beda. Oh. Iya dong, kayak misalnya, wah, gue suka nih barang ini nih, ya kan? Tapi gue nggak cinta. Berarti gue nggak akan ada rasa untuk memiliki barang ini. Iya, hanya suka aja ya. Hanya Gua suka. Gue suka nih barang ini. Nah, gitu. Kalau suka, sayang sama cinta itu dibedain. Tapi ada tahapnya. Awalnya emang suka. Iya. Terus karena lu suka sering melihat itu, jadi lu, wah, kayaknya sayang nih gue. Levelnya bertambah ya. Levelnya bertambah. Makanya kalau ada yang ngomong, wah, gue jatuh cinta sama lu, salah. Yang bener Iyalah. Karena kalau jatuh cinta itu bakal sakit. karena jatuh ya. Iya. Tapi gue maunya membangun cinta sama lu. Gue bangun cinta, asik sedap. Iya. Jadi tapi kenapa yang umum istilahnya kenapa jatuh cinta ya? Padahal ya itu tadi yang lu bilang itu, gue juga dulu pernah ngomong seperti itu, bahwa jangan lu pernah ngomong lu jatuh cinta, tapi lu ngomonglah gue bangun cinta sama lu. Betul. Iya. Jadi istilahnya kita membangun cinta ya, walaupun bertahap ya. Iya. Tahap demi tahap, semakin hari semakin ya lebih baik pastinya. Betul. Lebih cinta, lebih sayang gitu. Waduh, yang sayang dah tuh. Udah bingung ngomongin cinta nih. Aduh. Terus apalagi ya kalau orang kita ngomongin yang lagi jatuh cinta gitu ya. Kenapa sih ketika orang lagi jatuh cinta itu selalu dibilang buta gitu ya? Lu jadi buta segalanya atau lupa segalanya lah. Betul. Lagi bucin lah sekarang. Betul. Gitu ya. Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Kalau bagi gue, jangankan ke manusia, Nah, ke barang pun sama. Kayak kita udah suka atau cinta nih sama misalnya. kadang udah menyepelekan yang lain ya. Nah, kayak kita tuh nggak ngeliat yang Nggak lain. menghiraukan yang lain. Betul. Oh, misalnya kita lagi jatuh cinta, taruhlah dengan kamera tertentu nih yang udah Nah. kita dapat nih, tak, udah kayak lupa segalanya itu ya. Lupa segalanya. Oh, main kamera itu, tak. Tapi yang lainnya udah nggak dihiraukan. Iya. Itu juga dengan Suka sama seseorang. aduh, Karena cinta itu bukan berdasarkan logika, tapi alam bawah sadar. wih deh, betul ya. Iya. Ada di luar nalar. Udah di luar nalar. Makanya dibilang orang, lu kalau jatuh cinta kok bisa lupa, kayak bukan lu deh gitu. Ya. Iya. Bahkan ada yang bilang seperti itu ya, kayak bukan lu deh. Iya, betul. Kok lu jadi beda sih gitu ya. Oke. Ntar kita lanjut lagi ya. Kita ngobrolin lagi setelah lagu ini. Kita coba hadirkan untuk menemani Anda semuanya malam ini ya. Masih di Melody of Love dan masih ada kita berdua. Iya. Ada Hari dan juga Rochan ya, malam hari ini menemani Rochan listener semua dengan tema cinta katanya. Tapi Iya. cinta itu kan luas ya. Luas Seperti gua banget. bilang tadi, kita harus mengerucutkan. Kita pengen mau bahas yang mana nih gitu. Karena untuk malam hari ini sih oke, overall nggak apa-apa lah kita ngomong yang luas. Tapi ini kenapa gue pakai kacamata? Gak sadar gue. Jadi gue pengen yang gini, cara menentukan aja deh, menentukan pasangan itu kan juga nggak mudah gitu loh. Ketika mungkin kita lagi mengincar seseorang gitu ya, Iya. mengincar seseorang seperti yang kita tadi cerita-cerita yang di belakang lagu, kita tuh sebetulnya lagi cerita-cerita nih dengan Bro Hari ya. Jadi ada momen-momen ketika kita ingin dekat seseorang, momen yang bikin bingung juga karena mungkin ada pilihan-pilihan tertentu gitu ya. Ketika kita lagi ini satu pengen fokus ke satu orang gitu ya, ada lagi yang lainnya. Betul. Yang lainnya yang mungkin selera kita juga, namanya apa ya, tipe kita lah. Nah. Tipe kita juga nih. Aduh, ada dia. Itu kan bingung banget itu, asli gila. Benar. Menentukan pilihan itu paling bingung. Menentukan pilihan itu bingung kan. Paling bingung. Nah, kalau lu sendiri pengalaman lu gimana nih bro? Iya, kalau dibilang pada saat kita lagi nggak ada sama sekali nih, Nah. nggak ada sama sekali juga. Kering. Benar-benar kering, Kosong, kering ya. kosong. Tapi kalau misalnya kita udah menemukan satu nih, nah disitulah tantangannya. Iya. Di situ tantangannya pasti ada 1, 2 bahkan lebih Iya, lebih dari yang akan dua datang. nih.
Jadi kalau menurut gua, ya itu tantangan tersebut. Jadi tinggal elunya nih gimana Memantapkan pilihan. pilihannya. Kita memantapkan pilihan yang memang mencari seseorang yang jadi kriteria kita. Betul. Gitu. Nah, disitulah tugas kita untuk memilih mana. Kan lebih baik nggak langsung menjanjikan dengan seseorang kan. Jadi kita bisa aja berteman dulu gitu dengan si A, si B, si C. Nah, si D. betul. Ketika kita Betul. seleksi lagi, ternyata ada dari keempat atau kelima ke enam terus kesekian gitu. Nah, Ini yang lebih pas nih buat gue nih. Betul. Jadi gue langsung gasken gitu ya. intinya jangan mengumbar janji apapun. Betul. Kalau mau Bertemanlah sama janji, siapapun. akhirnya lu nggak dapet satu aja bahkan nggak dapet tuh, bisa hancur semua tuh. Hilang semua. Hilang semua. Kalau ke A dijanjiin ke B janjiin lagi ke C. Wah. Nah, jadi kayak mengumbar janji. Iya. Malah jadi sad boy nantinya. Iya, niat yang mau mendapatkan tidak dapat semua. Ada song. Ya kalau udah jadi ya seperti lagu tulis tadi, mencari teman hidup pasti. Benar, Jadi memilih pasangan hidup. betul. Ketika kita tadi bilang untuk mendapatkan itu, ya itu tadi nggak juga gampang gitu ya. Kita harus cari untuk memilih pasangan hidup kita yang nantinya akan jadi pendamping hidup kita. Betul. Wah, asik ya. Tapi dalam perjalanan cinta juga nggak mulus, nggak mesti selalu mulus gitu ya. Wah. Kalau memang berakhir, ya mungkin satu kata aja. Dua kata. Apa tuh? Bukan jodohku gitu kan. Ya kan? Bener sih. Iya kan? Bener. Iya, kalau berakhir jodoh. Tapi kalau memang sudah ditakdirkan Tuhan, lu pasangan lu ini dari mulai, bahkan banyak tuh yang pacaran mulai dari zaman sekolah gitu. Betul. Ya. Terus kuliah bareng, tetap pacaran, mungkin sempat pisah 1 tahun tapi bisa balik lagi. Nah. Pas kerja ketemu lagi, jadian lagi. Wah, itu jodoh itu. Karena jodoh itu nggak ada yang tahu. Jodoh itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Betul. Sampai gua nggak ada jodohnya juga nggak ada yang Mungkin belum ketemu saja. ketemu, ya. Iya. Nyarinya lama banget berarti. Nah, ini lagi kering nih. Iya. Terus kalinya ada satu, yang lain banyak. Aduh, amsyong ini kalau gitu. Yang berarti gini aja, mencari sesuatu yang bikin kita nyaman. Betul. Aja. Jadi nggak perlu memaksakan kehendak kita. Kadang kan manusia keinginan tuh lebih besar daripada kebutuhan gitu. Betul. Keinginannya sih pengen yang kayak gini-gini, pengen yang tipenya kayak begini-begini. Kriterianya terlalu tinggi juga bisa jadi bumerang juga buat kita. Paling tidak dengan cara kita bisa mengukur diri kita sendiri, nah itu yang lebih pas. Benar. Ketika kita tahu mengukur diri kita lah gitu ya. Kita seperti ini nih. Kita akan cari seseorang yang mungkin mau menerima kita apa adanya yang seperti ini gitu. Itu lebih nyaman untuk cari pasangannya gitu. Kalau gue dapet kiasan nih, Iya. kita tahu apa yang kita inginkan, tapi Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Betul banget itu. Gue setuju banget kalau gitu. Iya. Ya, dibilang tadi manusia boleh berencana, tapi tetap Tuhan yang menentukan. Betul Kita rencana kan pengen, gue rencananya pengen ini nih, si ini nih. Tapi kalau Tuhan gak izinkan, udah nggak bakal jadi. Nggak bakal. Mau diusahakan se-effort apapun. Kalau kayak dulu ada Bang Alam atau Alam. Mbak Mbak Dukun. Oke. Itu kan manusia yang rencana bener. gitu. Tapi kalau kekuatan mana yang lebih besar kan pasti yang di atas gitu. Tetep. Tuhan yang lebih punya kuasa. Kalau lu mau pakai kayak gini ini nggak akan bisa gitu ya. Sedap banget ya kalau ngomong. Itu lama banget bro. Gua kalau udah ini ngomongin radio ya. Di radio itu kalau zaman dulu gue ya memang paling asik tuh gitu malam gitu ya. Apalagi dulu kalau siaran cinta itu kan malam acara curhat. Dulu gue punya acara namanya Diary. Jadi makanya masih ada file-file puisi atau apa. Oke. Jadi itu file-file lama sebetulnya. Jadi ada beberapa penelpon pendengar gitu ketika mendengarkan nggak mesti mereka harus selalu curhat, tapi ada yang memang cuma pengen baca puisi yang memang pas dengan apa yang sedang dirasakan gitu ya. Jadi kalau lu suka baca puisi nggak bro? Kalau untuk puisi, Kalau lu suka, lu bisa baca, gue cariin backsoundnya. kalau dibilang suka sih enggak, cuman kayak ngedengar orang baca puisi puisi oke. kayak asik ya.
Oke, Daktari, nanti kita coba dengerin deh. Ada puisi-puisi juga yang Apalagi biasa. puisi-puisi tahun 90, 80. Itu wah, sajaknya itu yang paling mantap. Iya. Karena kalau puisi sekarang ya udahlah dengan kata-kata yang seperti biasa. Iya, bahasa Kalau sehari-hari. kalau yang dulu kan Kalau dulu bener-bener lebih puitis. Dia kayak kata-katanya. sajaknya ada, Ya. terus dia menurut bahasanya dengan KBBI, Nah, ya kan, betul. yang kita ibaratnya anak-anak zaman sekarang ya, yang tahun 2000 sekarang, mungkin kata-kata itu apa sih? Padahal nggak bakal ngerti. nggak bakal tahu. Karena memang karena saking puitisnya, Nah. itu susah untuk dicerna gitu. Nah, Dari kata atau kalimat tersebut ini mungkin kalau sepintas saya mikir apa sih bahasanya gitu. Ku bertanya pada rumput yang bergoyang, kenapa sih rumput ditanya-tanyain gitu kan, bisa kayak gitu. Iya. Simpelnya gitu. Tapi kalau itu kiasan yang memang ada Benar. artinya, rumput yang bergoyang. Nah, makanya penyanyi atau pencipta lagu dulu sama seperti pengarang puisi juga, mereka membuat puisi lewat syair lagu. Dan itu misalkan tema cinta atau tema kehidupan, ya pasti kalau puitis itu lagu bakal keren banget. udah pasti. Dulu lagu-lagunya Dewa 19 juga termasuk keren-keren tuh, dengan lagu yang kata-katanya tuh bukan bahasa sehari-hari lah gitu ya, puitis lah boleh dibilang gitu. Jadi tapi keren. Apalagi kalau yang lebih jadul lagi tuh, itu tadi Om Ebit GAD, itu lagu-lagunya keren banget. Banyak sih lagu-lagu dari penyanyi lama yang memang lagunya tuh kayak nggak asal gitu ya. Iya, benar. Dia memang dipikir dalam-dalam, bikinnya juga dalam, prosesnya juga susah gitu loh. Makanya lagu dulu Nah. sama lagu sekarang feel-nya tuh beda banget. Beda. Kayak lagunya Om Rinto, terus Obi Mesa, kayak feel-nya ya lagu cinta sih sebenarnya. Kayak just kalau untuk sekarang tuh kayak simple aja, itu lagunya simple. Nah. Tapi pas didengerin itu feel dan maknanya tuh kayak wah, nggak ada tuh di lagu sekarang. Iya, gitu. nggak ada. Bahkan cepat bosan ya kalau lagu sekarang. Nah, Kalau lagu dulu mau bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, itu tetap enak, tetap sekarang kan udah lagu-lagu mereka udah lebih dari puluhan tahun dong. puluhan tahun. Kita baru denger intronya aja, lagunya ini. Ini udah tahu kan. Iya itu. Luar biasa gitu ya. Nah, kalau malam hari ini kita juga bisa hadirkan memang lagu-lagu yang bikin pas dengan suasana malam. Bahkan ketika mendengarkan acara Melody of Love nih dengan lagu-lagu cinta, nggak melulu bukan orang yang memang sedang jatuh cinta atau Betul. orang yang sedang merasakan itu, jatuh cinta atau broken heart yang sedang ini, tapi sudah melalui itu gitu ya. Benar. Sudah pernah melalui itu. Nostalgia. Jadi, nostalgia akhirnya. Nostalgia Kayak, kembali. waduh, ini lagu ini saat dulu nih gitu ya. Misalkan taruhlah lagu sedih zaman dulu, ini biasa gue putar di acara nostalgia ya. Ada lagunya Rahmat Kartolo misalkan Patah Hati gitu ya. Iya. Itu booming sekali pada zamannya dulu kan. Nah, jadi ketika orang sedang patah hati, udah pasti deh dengerin lagu itu tuh. Patah hati gitu. Karena feel-nya. Iya. Terus pada saat mereka menyanyikan itu emosinya tuh dapet. Nah, betul. Karena kayak lagu-lagu sekarang ada pun yang nyanyi pakai emosinya dapet, tapi nggak deep. Nah. Kayak lagu mereka yang dulu tuh bener-bener kayak dalam merasakannya itu, wah, feel-nya itu sampai bertahun-tahun sekarang pun masih berasa gitu. Masih asik gitu ya. Wah, asik banget tuh pokoknya. Nah, kita campur-campur aja. Di sini juga gue kadang campur, gue putar juga lagu nostalgia karena ya itu tadi dengan tema cinta yang memang masih enak untuk didengar. Ya paling tidak sambil menikmati lagu, bisa juga sambil jadi lagu pengantar tidur lah, sebelum tidur istirahat. Pas denger lagu ini kok jadi inget dulu ya. Itu juga jadi satu hiburan untuk pendengar radio Rocan gitu. Jadi ini lagu lama juga, misalkan yang melukiskan suasana hati nih waktu zaman dulu gitu ya. Ketika sedang merasakan rindu dengan seseorang, wah itu ada lagunya. Terus ketika sedang sebel atau membenci seseorang, itu juga ada lagunya. Ketika sedang sakit hati, itu juga ada. Nah, gue coba akan hadirkan lagu legend nih, lagu legend juga. Ini judulnya Kerinduan, bro. Ente mungkin juga belum lahir nih, bro. Lagu dari Om Bob Tutupoli. Tahu kan Bob Tutupoli? Wah, legendnya Indonesia itu juga, karena karyanya juga banyak yang
yang dihasilkan gitu loh. Kita coba hadirkan malam hari ini dengan lagu yang berjudul Kerinduan. Judulnya Kerinduan. Lagu ini abadi. Ini buat yang nostalgia dengan rindu-rindunya masa-masa dulu nih. Masa dulu, boleh ya? Iya. Kita nikmatin bersama. Selamat menikmati. Di dalam hatiku menangis bila ku mengenang dirimu sayang. Kini jauh sudah harapan hati. Selama ini ku rindu. Lagu yang dalam banget nih. Ingin ku miliki, asik. Lagu yang juga agak lama. Kalau dibandingin dengan lagu-lagu nostalgia yang era 70 80 ini mungkin agak lama karena masih era 2000-an awal. Ini tapi ya itu tadi masih tetap enak untuk didengar. Betul sekali. Apalagi dibawakan oleh diva Indonesia, Ruth Sahanaya. Wah, lagu ini kayak bikin kelepek-kelepek gitu. Feel-nya itu loh. Ini lagu-lagu begini nih kan feel-nya yang main. Feel-nya yang aduh. Ingin ku miliki walau aku setengah terluka. Ingat, cinta itu sama dengan penderitaan. Dan deritanya tiada akhir. Ya, betul. Tinggal kita menyikapi. Semuanya itu tinggal kita menyikapi. Paling tidak gini, ketika lu mau jatuh cinta, lu juga harus siap untuk menderita atau sakit karena cinta. Betul. Tapi lu bisa meminimalisirkan, ya. Betul. Atau mengurangi bahkan kalau meniadakan nggak Tidak mungkin juga sih. Nggak mungkin. Orang hidup pasti manusia itu akan bergesekan. Betul. Nggak mungkin juga dengan satu hubungan mau seromantis apapun pasti akan ada. Karena dua kepala dijadikan satu. Mungkin masa pacaran ya masih belum ketahuan aslinya. Betul. Atau yang beda ketika sudah menjalin rumah tangga. Betul. Disitulah cinta itu juga akan menghadapi ujian-ujiannya. Gitu ya. Makanya mencari pasangan itu bukan yang sempurna, tapi mencari pasangan yang bisa melengkapi kekosongan kita. Bisa menerima. Betul. Kita kekurangannya apa? Ditutupi oleh kelebihan dia. Betul. Kekurangan dia kita tutupi sama kelebihan kita. Iya. Kalau kita selalu mengoreksi atau tidak puas dengan kelemahan dari pasangan kita atau ketidaknyamanan, Betul. Itu akan dengan sendirinya akan berakhir gitu. Betul. Karena lu nggak akan berkecamuk dalam diri kita sendiri gitu. Ya. Gue nggak suka nih dengan sikapnya dia, sifatnya dia, ini. Lalu waktu pacaran kemana aja gitu ya. Paling tidak kan masa pacaran adalah masa mengenal. Betul. Lebih jauh lagi dan mempersiapkan diri kita Komitmen yang serius ke jenjang berikutnya yang lebih serius lagi. Makanya kalau untuk menikah itu sama dengan kita membuang setengah dari kebiasaan kita dan mengadaptasi setengah kebiasaan baru dari pasangan kita. Betul. Kalau lu nggak bisa mengadaptasi itu, nah gagal berarti ya. di situ gesekan semakin besar. Yang udah bisa mengadaptasinya aja masih ada gesekan. Gimana yang tidak bisa mengadaptasi? Pastinya nggak akan bertahan lama. Enggak. Itulah yang mungkin kita hadapi selama ini gitu ya. Betul. Dengan berakhirnya perjalanan biduk rumah tangga. Betul. Nah, itu karena tadi itu alasan itu. Iya. Ya apalagi gitu ya. Ya itulah cinta. Kita malam hari ini sedikit ngobrol tentang cinta. Mungkin next time kita bisa lebih spesifik lagi, lebih satu tema lagi. Betul. Gitu ya. Apa ini? Silakan kalau yang mau request untuk ngobrol-ngobrol berdua ini, ya kan, langsung hubungi aja. Coba dong buat Bung Rojan and Bung Hari. Iya. Kita pengen nih kalian ngebahas satu topik yang seru gitu yang tentang cinta, tapi yang tentang ini nih. Gitu. Nah, ya. Boleh, Silakan request aja. Nanti kita coba kulik bareng. Betul. Ya. Kita cari solusinya bareng. Betul. Akhirnya ini waktu juga nih yang sudah hampir berapa jam 11 malam tadi kita harus pamit deh. Jadi lu dadak sini, gue dadak sana. Betul. Udah malam jadi harus pakai kacamata malam ya.
Terima kasih banyak untuk semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Roni Chandra. Saya Hari. Oke, pamit undur dari ruang dengar Anda. Salam sehat selalu. God bless you all. See you next time. Bye. Hadir